hancur lebur, luluh lantak. Demikian kira-kira kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hati yang ditinggal pergi orang yang kita cintai. Bahkan pergi untuk selama-lamanya, pergi ke alam baka. Takdir jugalah akhir impian seorang anak manusia. Tak seorang pun mampu menggapai impiannya jika takdir berkata lain. Meskipun hati remuk redam, namun jiwa tak bakal berkuasa merengkuh apapun juga, kecuali pasrah. Terombang-ambing di tengah lautan kehidupan yang ganas, bak seekor serigala yang mengaum, siap memangsa kurbannya. Tetap saja roh dan jiwa tak bergeming. Ada penguasa di sana, penguasa dari alam semesta beserta isinya. Hanya Dia yang mampu menepis apapun yang tidak Ia kehendaki. Tuhan. Tak sehelai rambut pun akan jatuh jika tanpa izinnya. Itulah potret kehidupan manusia. Manusia hanya bisa berusaha, Tuhan jugalah sang penentu. Kedua keluarga almarhum Menur menghendaki bisa memperoleh hak asuh atas diri Kunti, cucu mereka yang baru berumur beberapa hari, namun telah ditinggal ibunya untuk selama-lamanya. Akhirnya, keluarga Menur berhasil meyakinkan keluarga Diran, sang bapak bayi Kunti, bahwa merekalah yang paling tepat dan paling berhak mengasuh Kunti. Namun bagaimanapun juga, keluarga Besan juga merupakan eyangnya Kunti yang punya hak asuh sama. Untuk itu, mereka berjanji kapanpun Diran dan orang tuanya akan menemui Kunti, pintu rumahnya selalu terbuka. Bahkan mereka berjanji akan sering-sering membawa Kunti ke rumah bapaknya. Nah, dunia baru telah terbuka, tempat merapat bayi kecil Kunti menapaki hari-harinya ke depan. Pendengar, ingin tahu kelanjutan cerita ini? Dengarkan sampai rampung. Cerbung bersuara, kalau bukan aku, jangan dia. Episode ke-27 ini. Selamat mendengarkan. Setelah melalui musyawarah yang panjang dan alot, akhirnya disepakati bayi Menur yang diberi nama Kunti akan diasuh oleh keluarga Menur. Bu Marto, ibunya Diran, nangis-nangis menghendaki cucunya tetap berada di rumahnya. Ia akan mencari pengasuh khusus untuk mengurus Kunti. Tapi keluarga Pak Darmati ngotot, Kunti harus mereka asuh. Dua keluarga yang sama-sama menghendaki mengasuh cucu mereka. Kunti adalah cucu pertama bagi kedua keluarga tersebut. Sehingga mereka sama-sama ingin mempertahankan. Bu Darmati, Kunti kan masih ada bapaknya. Mengapa harus kalian bawa? Diran bapaknya lebih berhak daripada kita semua. Sampean betul Mbak Yumarto, tapi Diran itu laki-laki, tidak bisa merawat anak. Yang bisa merawat bayi itu perempuan.
Tapi kami bisa membayar pengasuh, Mbak Yu. Kan gak masalah. Dan lagi kan ada aku toh Mbak Yu, simbahnya, yang akan selalu ngawat-awati pengasuh itu dalam merawat cucuku. Pengasuh tetap pengasuh Mbak Yu, tetap orang lain. Kalau di rumahku kan ada lembayung buliknya yang akan mengasuh, merawat, mendidik, mencintai, dan menyayangi dengan sepenuh hati. Pokoknya aku gak bisa pisah sama cucuku kok Mbak Yu. Kunti harus tetap di rumahku, di rumah bapaknya. Rak iya gitu tole. Bu Marto menoleh ke arah Diran. Maunya sih minta dukungan agar Diran mampu mempertahankan anaknya. Tapi ternyata Diran tidak banyak membantu. Terserah bagaimana hasil kompromi Simbok, saya manut saja, begitu kata Diran. Dalam hati Diran, ia lebih senang jika Kunti diasuh oleh keluarga Menur. Ia merasa tidak akan mampu mengasuhnya. Dan lagi, Kunti kan bukan anak kandung Diran. Maka tidak masalah jika Kunti tidak bersamanya. Dengan begitu, ia tidak akan terbebani. Bagi Diran, melihat Kunti setiap hari hanya akan mengingatkan hubungan Menur dengan Anggara yang kelewat batas sampai Menur mengandung di luar nikah. Selain itu, Diran juga ingat tentang penolakan Menur terhadap cintanya dulu. Melihat Kunti hanya akan mengiris hatinya. Jika itu terjadi setiap hari, maka lama-lama hati Diran habis, mengering, dan akhirnya mati. Toh ia dulu juga sudah membuat kesepakatan dengan Menur jika perkawinannya hanya berlaku sampai anak Menur lahir. Lalu mereka akan berpisah. Ternyata Menur dan Diran benar-benar berpisah. Bahkan berpisah untuk selamanya. Pisah mati. Pak Darmadi dan Pak Marto juga ada di sana. Keduanya tidak mau ikut-ikutan membahas Kunti. Dengan siapa Kunti akan tinggal, bagi mereka sama saja. Di keluarga Pak Darmadi maupun di keluarga Pak Marto, Kunti mempunyai kedudukan yang sama, yaitu cucu. Kita nggak usah ikut-ikutan ngerembuk Kunti ya Kang Mas, biar istri kita yang pada ribut. Bagi kita, Kunti tinggal di sana atau di sini, sama saja toh Kang Mas. Pak Marto mencoba menjajaki isi hati besannya. Betul Dimas, kalau Kunti tinggal bersama keluarga Kang Mas di sini, nanti kalau aku kangen, kan aku bisa kemari. Begitu juga sebaliknya. Kalau Kunti tinggal dengan keluargaku, setiap saat Kang Mas bisa mengunjunginya. Gitu saja kok diperebutkan. Dasar perempuan. Kedua besan itu lalu tertawa terbahak-bahak sampai terdengar oleh istri-istri mereka. Para istri lalu berhenti berdebat. Mereka malu sendiri untuk melanjutkan perdebatannya. Sedangkan suami mereka rukun, ngobrol, dan tertawa-tawa bersama. Ya sudah Mbak Yu, monggo. Terserah Mbak Yu saja. Cucu kita Kunti
kalau mau diasuh oleh keluarga Mbak Yu, ya nggak apa-apa. Nanti kalau aku kangen, boleh kan Mbak Yu Kunti tak ambil, biar di sini 2 atau 3 hari? Tentu saja boleh Mbak Yu Marto, kan Kunti juga cucu sampean. Tiran mengizinkan Kunti tinggal dengan keluarga almarhum Menur. Hal ini bukan berarti Tiran tidak menyayangi anak itu, tapi ia merasa bakal kewalahan jika harus mengurus bayi. Sedangkan bayi itu sebenarnya bukan anak kandungnya. Kunti akan lebih terjaga dengan baik jika tinggal dengan keluarga Simbah Darmadi. Mereka jelas-jelas keluarga Kunti, Simbah yang sebenarnya, asli. Di sana juga ada Bule Lembayung yang akan menyayangi Kunti dengan tulus. Bagi Tiran, semakin cepat Kunti pergi dari rumahnya akan semakin baik. Mumpung Tiran belum terlanjur menyayangi Kunti sepenuh hati. Lembayung mengurus keponakannya, Kunti, dengan kasih sayang yang tulus suci. Wajah Kunti yang sangat mirip almarhum kakaknya, Menur, mengingatkan akan nasib kakaknya yang tidak berumur panjang. "Yu Menur, mengapa kamu meninggalkan kami begitu cepat? Meninggalkan anakmu yang masih bayi. Anakmu belum pernah melihatmu dan tidak akan pernah bertemu denganmu selamanya. Apa kamu tidak kasihan, Toyu? Yu Menur, tapi aku senang kamu sudah tidak merasakan penderitaan dunia. Kamu sekarang sudah tinggal di tempat abadi di surga sana ya Yu. Aku akan merawat Kunti seperti anakku sendiri. Aku tidak akan mengecewakanmu Yu Menur." Lembayung menangis sesenggukan sambil mendekap Kunti. Kunti seakan tahu apa yang dirasakan buliknya. Ia membuka mata sebentar, menggeliat kecil, lalu terlelap lagi. Lembayung mengelus pipi Kunti sambil berbisik, "Jangan khawatir anakku, aku akan menggantikan peran ibumu, merawatmu dengan sepenuh hati. Bahkan aku bersedia menjadi ibumu yang sebenarnya. Bolehkah aku menikah dengan Kang Tiran bapakmu? Boleh ya, Nduk? Sejak dulu aku sangat mencintai bapakmu itu." Diciumnya pipi Kunti sambil dielus-elus punggungnya. Kebetulan saat itu Kunti tidur dengan posisi miring. Bayi Kunti tidak memberi reaksi, tetap saja ngelepus. Lembayung tersenyum sendiri, lalu mengungkapkan perasaannya kepada Kunti. "Kok diam saja sayang? Boleh kan? Boleh Menur menikah dengan bapakmu?" Lembayung menangis, menahan cintanya yang tak terwujud.
Yang tak pernah bisa ditahan adalah mencuatnya cinta di tengah kerinduan yang menghimpit hatinya. Sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Pendengar, jaga untuk tetap sehat dan selalu berbahagia. Sebarkan pesona senyummu kepada orang-orang yang Anda temui. Maka kebahagiaan sejati yang akan kita rasakan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.